Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai dampak implementasi kebijakan Brexit terhadap percaturan politik global. Di sini ada anggota kelompok kami. Pertama ada Amirah Zahira dan Muhammad Apridio Salin Hakim yang akan membahas mengenai latar belakang. Lalu selanjutnya Muhammad Fadil Zaki dan Najwa Zakiyah Kunisa di sini akan membahas mengenai dampak Brexit untuk ekonomi Inggris. Dan selanjutnya Safira Putri Asmaradani dan Sultan Amrano Fikri yang akan membahas mengenai dampak Brexit terhadap Eropa dan dunia. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai latar belakang yang akan diawali oleh Amirah Zahira. Pada Oktober 2016, Inggris mengangkat Perdana Menteri yang baru, yaitu Theresa May, sekaligus mengumumkan niatnya untuk meninggalkan Uni Eropa. Terdapat beberapa alasan dari pengeluaran referendum terhadap Uni Eropa tersebut. Yang pertama, masalah kedaulatan. Inggris menganggap kedaulatan mereka tertekan akibat intervensi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Yang kedua, Inggris tidak setuju terhadap beberapa kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa. Salah satu dari kebijakan tersebut yaitu kebijakan tentang migrasi. Pada 29 Maret tahun 2017, perjanjian tersebut diberikan kepada Dewan Uni Eropa sekaligus secara resmi memulai hitung mundur keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang dijadwalkan pada 30 Maret tahun 2019. Akan tetapi pada tanggal 30 Maret 2019, Dewan Uni Eropa menolak perjanjian tersebut. Sebagai gantinya, Dewan Uni Eropa membuat deadline baru, yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 2019 atau 1 hari setelah disahkannya perjanjian tersebut. Dua di antara pilihan tersebut yang terjadi terlebih dahulu. Pada akhirnya, Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari tahun 2020. Selanjutnya, mengapa latar belakang tersebut sangat penting? Karena berdampak terhadap beberapa aspek. Yang pertama adalah dalam aspek sosial, terjadi dan terlihat ketika interaksi yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa, mereka saling memiliki interdependensi atau saling ketergantungan dalam hal beberapa yang dimiliki oleh anggota Uni Eropa sendiri. Tentunya mereka memiliki tujuan kepentingan. Dan selanjutnya dalam aspek ekonomi, dalam hal ini, ketika kita melihat Inggris masih dalam anggota Uni Eropa, tentunya negara tersebut menyumbang dalam hal finansial yang sangat besar. Nah, pasca Inggris keluar dari Uni Eropa, ternyata mengalami perubahan dalam ekonomi. Karena Uni Eropa sendiri mengalami pengurangan dalam hal finansial yang dikarenakan anggota Inggris yang keluar tersebut. Dan juga dalam ekonomi, Uni Eropa memiliki kebijakan dalam hal pasar tunggal yang menjadi hal penerapan yang membuat landasan terhadap perekonomian di Uni Eropa. Selanjutnya dalam aspek politik terlihat bagaimana kebijakan dan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota Uni Eropa dalam mengembangkan beberapa penerapan wujud terhadap pengembangan Uni Eropa melalui beberapa yang dilakukan oleh anggota Uni Eropa. Selanjutnya dalam aspek diplomasi terlihat bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh anggota-anggota negara di Uni Eropa tersebut dapat terlaksana dan terintegrasi sehingga dapat menciptakan sebuah harmonisasi yang terjadi dalam Uni Eropa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak Brexit terhadap perekonomian Inggris. Brexit No Deal sendiri memiliki dampak negatif yang teramat banyak terhadap laju pertumbuhan ekonomi Inggris. Mari kita mulai ke dampak yang pertama. Dampak yang pertama itu seperti yang telah saya sampaikan tadi, laju pertumbuhan ekonomi Inggris menjadi terhambat. Kerugian terbesar Brexit adalah kerusakannya pada pertumbuhan ekonomi Inggris. Sebagian besar ini disebabkan oleh ketidakpastian seputar hasil akhir. Ketidakpastian atas Brexit No Deal ini sendiri memperlambat pertumbuhan Inggris dari 2,4% pada tahun 2015 menjadi 1% pada tahun 2019. Pemerintah Inggris memperkirakan bahwa Brexit akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Inggris hingga 6,7% selama 15 tahun. Adapun dampak yang berikutnya adalah kerugian ekonomi mencapai 600 juta pound sterling atau setara dengan 11,1 triliun rupiah setiap minggunya. Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa menimbulkan kerugian hingga 600 juta pound per minggu dilansir oleh Goldman Sachs. Hal itu disebabkan oleh terkikisnya investasi yang menjadi penyebab utama kerugian aktivitas ekonomi Inggris. Changes Europe menyatakan bahwa efek dari Brexit ini menelan ongkos 3 kali lebih mahal dalam jangka panjang bagi ekonomi Inggris dibandingkan dengan wabah virus COVID-19. Adapun dampak yang berikutnya adalah nilai tukar mata uang pound sterling turun hingga 17%. Menurut Goldman Sachs, skenario Brexit tanpa kesepakatan atau Brexit No Deal ini akan menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang pound sterling hingga 17%.
Penyebabnya adalah disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi Inggris yang akan terhambat dari tahun ke tahun. Penurunan yang termasuk besar ini hampir 4 kali lipat penurunan 4,3% pada 16 September 1992 ketika pemodal George Soros membuat bangkrut Bank of England. Secara tak langsung, ini menunjukkan bahwa efek dari Brexit no deal ini lebih besar dari efek bangkrutnya Bank of England pada 16 September 1992. Adapun dampak yang berikutnya adalah memberikan dampak buruk bagi lapangan pekerjaan. Brexit akan memberikan dampak buruk bagi para pekerja Inggris, terutama para pekerja muda. Jerman sendiri diproyeksikan akan kekurangan tenaga kerja sebanyak 3 juta pekerja pada tahun 2030. Sedangkan pekerjaan tersebut tidak akan tersedia bagi para pekerja Inggris setelah Brexit no deal ini. Selain itu, pengusaha akan mengalami kesulitan menemukan pelamar. Salah satu alasannya adalah pekerja kelahiran Uni Eropa akan meninggalkan Inggris, hingga jumlah mereka turun hingga 95% pada tahun 2017. Hal ini paling berdampak pada pekerjaan berketerampilan rendah hingga berketerampilan menengah. Adapun dampak selanjutnya adalah menghambat laju perdagangan Inggris. Penghambatan laju perdagangan ini disebabkan Inggris yang awalnya telah memiliki lebih dari 40 perjanjian perdagangan dengan 70 negara, harus merundingkan kembali perjanjian baru perdagangan terhadap negara-negara di luar Uni Eropa disebabkan oleh Brexit no deal ini. Tentu saja, kebijakan Brexit atau lebih dikenal dengan British Exit mempengaruhi negara asalnya, yaitu Inggris. Dalam presentasi terekam kelompok kami, aspek yang menjadi sorotan adalah aspek ekonomi. Menyambung penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan saya Zaki, bahwa Inggris meningkatkan utangnya untuk mendorong belanja dan pertumbuhan ekonomi. Inggris meningkatkan utangnya hingga mencapai 90% dari keseluruhan pengeluaran perekonomiannya. Utang tersebut tertinggi sejak pertengahan 1960-an. Setelah itu, terdapat pemangkasan produk domestik bruto atau PDB hingga 2,5%. Inggris memangkas produk domestik brutonya hingga hampir mencapai 2,5% pada akhir 2018 dibandingkan sebelum referendum pada pertengahan 2016. Lantas, untuk apa Inggris memangkas produk domestik brutonya? Dengan pemangkasan produk domestik bruto akan berujung kepada resesi ekonomi. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa Inggris menempatkan investasi sebagai kekuatan sekaligus tumpuan ekonominya. Dan situasi tersebut dapat menjadi gawat. Akibatnya, Uni Eropa merupakan investor terbesar kepada pihak Inggris. Dan dengan ketidakpastian Brexit, investasi menjadi berkurang. Dengan investasi yang berkurang, ekonomi Inggris menjadi melemah. Dan ketika investasi lambat dan konsumsi rumah tangga melemah, maka kedua hal tersebut akan menghambat belanja pemerintah. Dan apakah Inggris sudah melakukan upaya untuk menyelamatkan diri dari krisis ekonominya? Dan berdasarkan Kamar Dagang Inggris, berikut adalah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Inggris untuk mengantisipasi no deal Brexit. Yang pertama adalah penimbulan sumber daya, lalu himbauan untuk perusahaan agar berinvestasi mengikuti pertumbuhan ekonomi, dan telah dilakukan penumpukan saham secara masif. Saya telah menyinggung sedikit mengenai no deal Brexit, dan apakah itu sebenarnya no deal Brexit? No deal Brexit adalah sebuah skenario keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa adanya kesepakatan yang tercapai dari kedua belah pihak. Apa dampaknya no deal Brexit ini terhadap perekonomian Inggris? Yang pertama adalah defisit anggaran Inggris yang dapat mencapai 16 miliar pound sterling dan dapat bertambah sebanyak 30 miliar pound sterling apabila Inggris memaksakan diri untuk keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober. Lalu,
Pendapatan perpajakan merosot hingga 0,5%, dan sementara itu pengeluaran Inggris melonjak hingga 6,5%. Dan berdasarkan laporan dari CNBC tahun 2020, jika tidak ada konfirmasi atas status no deal Brexit, maka Uni Eropa dan Inggris akan berdagang sesuai dengan ketentuan dari WTO atau World Trade Organization. Data ini dilansir dari laporan CNBC tahun 2020. Dampak dari Brexit dirasakan oleh banyak pihak perusahaan industri dan negara. Firma internasional seperti contohnya juga terkena imbas dampak dari Brexit, seperti terjadi penurunan dalam investasi dan perkembangan pekerjaan yang berkurang. Dengan semakin melebarnya perpecahan antar Eropa dan Inggris, semakin pula dampak yang telah disebutkan akan menjadi masalah yang lebih besar. Masalah dari Brexit pun juga melanda di negara seperti Rusia. Dengan terjadinya Brexit akan memperburuk hubungan antara Uni Eropa dan Rusia, sehingga Rusia akan mencari partner lain seperti belahan Asia, dan juga kekuatan normatif yang dimiliki Uni Eropa sebelumnya akan melemah terhadap negara Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ananta Fikri, NPM 170-210-2083, dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak Brexit untuk dua aktor internasional lainnya, yaitu negara Cina atau Tiongkok dan juga negara Indonesia. Untuk negara Tiongkok, efek yang pertama adalah interaksi ekonomi dan komersial antara Uni Eropa dan Tiongkok akan berkurang secara skala dan diversifikasi. Akan tetapi, efeknya terhadap perdagangan antara kedua pihak ini akan berbeda-beda di setiap sektor perdagangan tersebut. Yang kedua, Uni Eropa tidak akan menjadi partner perdagangan terbesar untuk Tiongkok. Yang ketiga, pertukaran edukasional antara Tiongkok dan Uni Eropa akan berkurang. Tetapi, turisme tidak akan terlalu terpengaruhi antara kedua belah pihak ini. Dan yang keempat, hubungan antara Uni Eropa dan Tiongkok akan mempunyai prioritas di atas Inggris dan Tiongkok karena Uni Eropa merupakan sebuah aglomerasi dari berbagai negara di Eropa, sementara Inggris Raya merupakan hanyalah satu negara saja. Efek Brexit terhadap Indonesia itu rendah. Efeknya secara spesifik terhadap sektor PDB, perdagangan, dan investasi itu tidak terlalu berefek terhadap ekonomi Indonesia. Akan tetapi, efek tidak langsung dari hubungan Inggris dan Uni Eropa, serta Inggris dan Tiongkok, mempunyai potensi untuk menjadi efek yang besar bagi perekonomian Indonesia. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.